Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Septa Putra Utami. Saya merupakan mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Brawijaya Malang, peminatan kegawat daruratan angkatan 2016. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan cervical collar pada pasien trauma cervical. Sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai trauma cervical. Trauma cervical adalah suatu keadaan di mana tulang cervical mengalami tekanan yang sangat besar, di mana tekanan tersebut melebihi batas kemampuan tulang untuk menahannya, sehingga terjadi suatu keadaan yang dinamakan dislokasi cervical, subligasi cervical, dan fraktur cervical. Ketiga keadaan tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain kecelakaan yang hebat, terjatuh dari ketinggian, kegiatan menyelam, dan luka tembak serta olahraga. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk menentukan apakah seseorang pasien tersebut dicurigai mengalami trauma cervical. Yang pertama adalah pasien yang mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran. Kemudian adanya multiple fracture. Kemudian pasien yang memiliki jejas di atas clavicula dan trauma mekanik yang mendukung seperti di pasien yang kena tabrak dari belakang. Kemudian apabila pasien mengalami beberapa kejadian di atas, maka kita dapat mencurigai pasien tersebut mengalami trauma cervical. Dan untuk penata laksanaannya, kita dapat melakukan pemasangan cervical collar. Di mana fungsi dari pemasangan cervical collar tersebut adalah untuk memfiksasi area leher atau tulang cervical agar tidak bergerak dan dapat mencederai jaringan yang berada di area tulang cervical. Ya, kenapa fraktur cervical perlu mendapatkan perhatian yang lebih? Hal ini disebabkan karena di area tulang cervical itu terdapat saraf-saraf yang berfungsi untuk mengatur organ vital dari manusia. Salah satu fungsi dari organ vital tersebut adalah fungsi dari pernapasan. Apabila terjadi trauma cervical dan mengenai saraf yang mengatur fungsi pernapasan, maka hal ini dapat menyebabkan kematian secara cepat. Untuk itulah pemasangan cervical collar sangat penting pada pasien-pasien yang mengalami trauma cervical. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari cervical collar. Pada kesempatan ini kita akan melakukan persiapan alat. Di sini saya siapkan ada 2 neck collar. Ini yang warna biru biasa digunakan untuk pada pasien-pasien yang pada posisi berbaring atau terlentang. Kemudian yang orange ini biasa digunakan pada pasien yang mengalami kecelakaan, di mana pasien masih berada di dalam mobil atau masih posisi duduk di dalam mobil dan memerlukan pemasangan neck collar secara segera. Pada prinsipnya, kedua neck collar ini mempunyai fungsi yang sama. Pada neck collar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini adalah bagian back support. Bagian ini berfungsi untuk membantu bagian leher bagian belakang agar dapat terfiksasi secara baik. Sedangkan yang ini adalah bagian chin support, di mana fungsinya untuk mensupport area dagu agar mampu terfiksasi dengan baik. Sedangkan ini adalah bagian chest support, dia memberikan topangan agar bagian chin support dapat berfungsi secara maksimal. Kemudian pada neck collar ini juga terdapat push to lock, yakni fungsinya untuk mengatur besar kecilnya neck collar yang akan kita gunakan. Apabila neck collar yang akan kita gunakan memerlukan ukuran yang besar, maka kita bisa membuka locknya dengan cara mengangkat. Kemudian kita bisa menarik ke atas. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk memfiksasi area neck collar.
Kemudian ini neck collar yang kedua. Pada prinsipnya hampir sama dengan neck collar yang pertama tadi, tetapi di sini neck collar ini dapat kita gunakan pada pasien yang mengalami kecelakaan atau yang berada di dalam mobil. Nah, ini adalah bagian dari back support. Bagian bawah ini akan menopang bagian bawah leher pasien. Kemudian ini yang sebelah sini ini adalah chin support dan ini adalah chest support. Kelebihan neck collar ini dia bisa mengatur panjang dan tinggi neck collar yang akan digunakan. Nah, ini adalah pengaturan, bisa di zoom. Ini adalah pengaturannya. Apabila kita akan menyesuaikan, maka kita bisa menarik dan mengangkatnya ke atas sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan. Atau pada saat kita ingin memperkecil, kita bisa menarik dan mendorongnya ke bawah. Ya, seperti itu. Ini juga merupakan ukuran yang dapat kita gunakan. Kalau dia memerlukan ukuran yang lebih panjang, kita bisa menarik ke samping dan kita fiksasi. Ya, itu saja. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemasangan cervical collar pada pasien yang dicurigai trauma servikal. Seperti biasa, sebelum melakukan pemasangan atau melakukan setiap tindakan, maka kita wajib melakukan informed consent kepada pasien, yakni menjelaskan tentang tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian setelah mendapatkan informed consent dari pasien atau mendapatkan persetujuan dari pasien, maka langkah selanjutnya kita lakukan tindakan pemasangan alat pelindung diri atau APD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemasangan handscone. Ya, setelah melakukan pemasangan APD, maka kita harus mempersiapkan satu asisten untuk memegang area kepala korban agar tidak bergerak pada saat pemasangan neck collar, karena kalau terjadi pergerakan dapat memperburuk keadaan dari pasien tersebut. Nah, cara pemegangannya di sini akan saya langsung contohkan. Asisten dapat memegang langsung bagian kepala pasien. Pada saat melakukan pemfiksasian atau memegang area kepala pasien, maka tindakan yang tidak boleh kita lakukan adalah terlalu mengekstensikan kepala pasien. Misalnya seperti ini. Nah, apabila dilakukan tindakan seperti ini, maka kemungkinan akan dapat memperburuk trauma servikal yang diderita oleh pasien. Maka tindakannya hanya memfiksasi saja bagian kepala pasien. Kemudian setelah dilakukan fiksasi, maka kita lakukan pengukuran neck collar yang akan digunakan dengan cara yaitu meletakkan jari di atas pundak atau tulang klavikula pasien dan diukur sejajar dengan area dagu pasien. Seperti ini, ya. Setelah kita dapatkan ukuran, maka kita cocokkan dengan neck collar yang akan kita gunakan. Apabila telah cocok atau sudah pas, maka kita bisa melakukan pemasangan neck collar. Dan apabila ukuran terlalu besar atau terlalu kecil, kita dapat mencocokkan ukuran tersebut dengan cara membuka lock atau pengunci dari neck collar seperti ini. Kemudian kita lakukan pelebaran yang akan atau pengecilan yang akan kita sesuaikan dengan keadaan leher pasien. Setelah ukuran tampak cocok, maka kita lakukan penguncian dengan cara menekan tombol lock. Ya, setelah itu
kita akan lakukan pemasangan nekolar dengan cara memasukkan bagian back support. Ini bagian back support. Kita masukkan ke bagian leher pasien secara perlahan. Kemudian kita keluarkan bagian pengikat pasien atau bagian perekat dari nekolar. Langkah selanjutnya kita masukkan bagian chin support. Bagian chin support sudah terpasang dengan baik, maka kita lakukan pemfiksasian. Ya, setelah difiksasi, maka pemasangan nekolar telah selesai. Ya, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan pemasangan nekolar pada pasien dengan posisi duduk. Di sini saya menggunakan nekolar ini. Pada prinsipnya sama dengan nekolar yang pertama tadi yang saya contohkan. Pada nekolar ini terdiri menjadi 3 bagian, yakni ini adalah bagian back support, ini adalah bagian chin support, dan ini adalah bagian chest support. Nah, pada nekolar ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia bisa mengatur untuk memperbesar atau memperkecil nekolar dengan cara dibuka perekatnya dan dimajukan atau dimundurkan nekolarnya. Begitupun sebaliknya, kalau ukurannya terlalu kecil maka kita bisa memperlebar. Kemudian juga area dagu atau chin support ini juga bisa diperpanjang ataupun diperkecil ukurannya dengan cara membuka tombol lock ini kita buka dan kita dorong bagian yang ini ke arah atas seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau dia terlalu panjang maka kita bisa memperpendek dengan cara dibuka locknya dan ditarik ke area bawah. Ya, pada saat ini saya memiliki pasien yang sedang berada pada posisi duduk. Biasanya ini terjadi pada kecelakaan mobil, di mana pasien masih berada di dalam mobil dan harus dilakukan pemasangan nekolar secara segera. Tindakan yang pertama kita lakukan tentunya mengukur seperti yang tadi, mengukur panjang nekolar yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara meletakkan 3 jari di atas bahu atau PX dan disejajarkan dengan area dagu. Setelah kita dapat, kita lakukan pengukuran di nekolar yang akan kita gunakan. Setelah itu kita lakukan pemasangan. Bagian back support kita pasang di bagian leher bagian belakang. Kemudian kita masukkan dengan gerakan sapuan dada, yakni bagian chin support. Kemudian kita pasang perekat atau fiksasi. Ya, ini adalah salah satu contoh pemasangan nekolar pada posisi pasien yang sedang duduk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.